Ya karena kalau kerupuk itu kan menengah ke bawah ya, jadi pembelinya tuh selalu ada gitu, nggak pernah habis kalau makanan tuh. Kalau utamanya sekitar Jogja, dulu pernah ngirim ke Bandung, pernah ke luar pulau, pernah sampai ke luar negeri pernah. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri. Nama saya Aulia Hamzah, sebagai penerus usaha pabrik kerupuk subur. Alamatnya di Jalan Janti, Gang Nuri, nomor 66, Gedong Kuning, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Saya sebagai putra, jadi ikut bantuin ayah dulu sebelum pensiun ayah. Sempat usaha bengkel las 4 tahun. Habis itu bapak mungkin sudah sepuh ya, udah lelah, terus diteruskan saya. Ya. Saya paling kecil di sini, jadi untuk kakak-kakak saya kan sudah mandiri, jadi otomatis saya yang suruh bantu di sini. Dulu ayah saya kerja ikut pamannya kerupuk, itu waktu masih kecil. Jadi dia mungkin pengen usaha sendiri, sudah dewasa, terus usaha sendiri, buka sendiri di Jogja. Tahun 65, ya prospeknya masih banyak diminati, masih bagus, jadi masih bisa diteruskan gitu. Ya karena kalau kerupuk itu kan menengah ke bawah ya, jadi pembelinya tuh selalu ada gitu, nggak pernah habis gitu. Kalau makanan tuh, kalau kerupuk itu kan banyak peminat ya, jadi kalau namanya makanan nggak ada habisnya gitu. Kalau utamanya sekitar Jogja, dulu pernah ngirim ke Bandung, pernah ke luar pulau, pernah terus ke Irian, Sulawesi, terus sampai ke luar negeri pernah. Kalau jatuh sih enggak, prosesnya lama. Kalau kerupuk tuh nggak cukup 15 tahun gitu. Kalau ditipu mungkin pernah kayaknya ayah saya tuh, tapi ya masih bisa bertahan gitu. Pesen bahan baku mungkin udah ditransfer, nggak dikirim gitu. Nah seperti itu, jadi orangnya kabur gitu. Ya kalau 1 truk ya mungkin berapa ya, kalau sekarang bisa 50 juta ya. Iya. Ya semua ada kendalanya, dari pemasaran mungkin lokasi, orangnya. Kalau untuk produksi mungkin cuaca, yang penting cuaca, tempat penjemuran. Kalau untuk dulu itu transportasi ya, mungkin hanya ada sepeda, jadi jangkauannya mungkin nggak bisa terlalu jauh ya kalau dulu. Kalau sekarang mungkin bisa jauh, kalau sekarang ya lebih mudah lah kalau sekarang. Ya. Tantangannya kalau sekarang itu ini ya, mungkin bahan baku ya, apa-apa naik, jadinya kita mau jual juga bersaing. Jadi keuntungan mungkin pas-pasan kalau untuk sekarang gitu. Ya komplainnya mungkin ukurannya kecil, nah itu yang penting dari segi ukuran, karena dari kompetitor kan biasanya belum dikecilin kita udah kecil duluan gitu, seperti itu. Ya kita harus mengikuti pasar lah sebenarnya. Iya, karena kan konsumen itu raja sebenarnya. Iya. Yang membedakan mungkin itu tergantung selera ya sebenarnya. Kalau kita memang sudah lama, jadinya orang tahu ciri khas kita. Ya kalau untuk sekarang mungkin segi rasa sedikit-sedikit berbeda ya. Ada yang manis, ada yang gurih, ada yang lebih besar. Itu tergantung selera sebenarnya. Hanya jenis kaleng aja sih, kerupuk kaleng.
kerupuk bulat lah, kerupuk kaleng. Ya kalau untuk proses sih kita bikin bumbu itu bubur, jadi jenang, kalau bahasa Jawanya itu jenang. Nah itu habis itu terus dicampur tepung lagi jadi adonan. Habis adonan nanti diproses, dicetak. Habis dicetak terus dikukus, habis dikukus dijemur kering 1 hari. Habis itu terus di oven, habis di oven terus digoreng. Sudah. Sangat kalau untuk kerupuk itu utama kalau cuaca, karena harus kering. Ya harus kering, kalau nggak kering ya nggak mekar. Kalau dijemur itu kan suhunya 35 derajat ya, itu lebih stabil. Nah itu kalau untuk oven buatan itu dipaksa, jadi sedikit berbeda, nanti segi warna berbeda. 4 kuintal per hari, karena alatnya sudah serba otomatis. Kalau dulu kan belum, masih serba manual ya kalau dulu. Iya. Mesin lengkap ya, kalau sekarang mesinnya mesin bubur itu kayak mixer, terus mesin adonan, mesin cetak, pengukus, terus oven. Bedanya orangnya lebih sedikit, terus tidak terlalu capek. Mungkin kalau untuk sekarang lebih praktis, lebih praktis. Terus kapasitasnya juga lebih banyak. Ya harus ada semua sih Mas itu. Iya, kecuali sedikit ya. Kalau sedikit mungkin lama. Iya. 2 hari udah cukup. 2 hari udah bisa dipasarkan. Jadi 1 hari proses, terus besok tuh di oven kering, terus digoreng, dikemas malam, besok sudah. Jadi 2 hari. Kalau untuk cuaca normal, keringnya yang penting nggak sampai terlalu kering. Kalau terlalu kering nanti pecah. Iya, jadi kalau dipatahkan gitu bisa patah. Itu udah cukup. Kalau kering sekali nanti nggak perlu dipakai tenaga, udah hancur sendiri. Kalau pisisnya 30 sampai 35.000 per hari. Dirupiahkan, kalau dirupiahkan per 1000-nya 300 kali, berarti sekitar 9-10 juta per hari. Kotor itu. Iya, per hari kotor, iya. Biar mudah ya mungkin tenaga manusia serba manual, kayak adonan nanti pakai tangan. Terus apa ya, cetaknya mungkin pakai cuman sederhana, besi diinjek gitu, didudukin itu loh. Kalau zaman dulu itu kan itu murah mungkin ya. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada kalau sekarang. Pengukusan pakai wajan biasa itu bisa. Itu lebih murah. Terus untuk oven mungkin pakai kompor biasa bisa. Ya mungkin kapasitas nggak lebih dari 1 karung tuh setengah kintal ya, bisa itu manual, bisa. Kalau lebih dari itu harus. Ya itu kayaknya nggak kuat deh. Itu kita kerja aja jam 5 pagi sampai jam 3 sore loh itu, pakai mesin itu, apalagi manual itu. Makanya dulu itu karyawan sampai 25 orang itu. Luar biasa itu. Kalau untuk uap itu pakai kayu, kalau sama goreng. Kalau oven pakai gas, pengering pakai gas. Jadi ada pengering untuk buat goreng, terus oven buat pakai tenaga uap buat oven basah. Beda. Kalau oven basah itu dari basah jadi kering. Kalau untuk goreng dari kering tambah kering. Tapi harus langsung digoreng. Buat kerupuknya kerupuk kalengan. Kira-kira dengan kerupuk lain prosesnya itu sama nggak? Sama, intinya itu sama, cuman perbedaan mungkin dari mesin cetaknya. Jadi kalau mau kerupuk jengkol, kerupuk apa itu kan nanti beda pola, beda jenis, beda bentuk. Nah, beda bentuk aja. Kalau utamanya sama, kayak kerupuk Palembang itu sama, cuman beda aja di rasa sama mesinnya. Mesin Palembang kan cuman kayak lontong dipotong-potong.
Semua sih Mas, kalau kerupuk tuh dari awal pengadonan itu nyampurnya harus kalis, terus pengukusan harus matang, nggak boleh mentah. Jadi harus derajatnya harus pas, terus penjemuran ya harus maksimal. Itu keras bantat ya, keras bantat itu di pengukusan kurang matang. Kalau untuk yang matang paling 1 bulan maksimal, itu nggak dibuka tutup. Kalau buka tutup paling 2 minggu udah. Paling seminggu aja udah beruntung. Kualitas saja sih. Kalau namanya persaingan tuh sebagai belajar, sebagai pembelajaran sebenarnya. Untuk ngukur kualitas standar. Motivasinya, motivasinya jangan takut gagal ya. Kalau untuk zaman sekarang kan mungkin ragu-ragu ya. Kalau namanya usaha ya harus dicoba beberapa kali. Terima kasih Punca Media. Mari berwirausaha, ciptakan peluang usahamu sendiri.